Selamat pagi, Salam. Majelis Gereja mengucapkan selamat datang dan selamat berbakti kepada jemaat warga GKJ Telugusari dan para tamu yang beribadah secara online melalui YouTube GKJ Telugusari. Ibadah pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Anung Trirmantio dengan tema memberi kesaksian tentang Sang Terang. Jemaat terkasih, kami akan membacakan warta gereja untuk 1 minggu ke depan. Yang pertama, peneguhan dan pemberkatan nikah. Apabila setelah 2 kali diumumkan berturut-turut dalam warta gereja dan tidak ada keberatan yang sah yang disampaikan kepada majelis gereja, maka akan dilayankan peneguhan dan pemberkatan nikah oleh Pendeta Anung Trirmantio di GKJ Telugusari pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2020, pukul 9, bagi Saudari Pramuditya Septiana Asih Putri, warga GKJ Telugusari, putri Bapak Rudi Agung almarhum dan Ibu Wiwi Widi Harwati. Alamat Taman Suryo Kusumo 2 nomor 8 Semarang. Dengan Saudara Dani Prastio, warga GPDI Eklesia Gedong Tataan Pesawaran Lampung, putra Bapak Sawab dan Ibu Windarti. Alamat Desa Sungai Langka, Gedong Tataan Penawaran Lampung. Berikut pelayanan baptis anak. Akan dilayankan sakramen baptis anak oleh Pendeta Anung Trirmantio pada ibadah khusus yang dilaksanakan dengan jumlah jemaat yang terbatas. Pada Minggu tanggal 20 Desember tahun 2020 dilaksanakan 2 kali, yang pertama jam 11 siang dan yang kedua jam 5 sore. Untuk yang jam 11, untuk anak El Nathan Sankara Amerik, putra Bapak Ibu Ardian Kristanto. Anak Glenn Matthew Sukma, putra Bapak Ibu Mikael Valentino Sukma. Anak Tiffany Dedi Vanatalia, putri Bapak Ibu Dedi Natalia. Untuk yang pukul 17, anak Kiana Hiromi Natania, putri Bapak Ibu Hengki Ardi Kusuma. Anak Radif Farlan Mahendra, putra Bapak Ibu Timur Megantoro. Anak Gracelia Krista Setiawan, putri Bapak Ibu Budi Setiawan. Dan Jumat tanggal 25 Desember 2020 pukul 10, bagi anak Hagia Migunani Rohtama, putri Bapak Ibu Septian Hendra Rohtama. Anak Griselda Sharon Theodora, putri Bapak Ibu Danang Habgi Ankedwa. Berikut persembahan untuk tim multimedia. Kebutuhan anggaran untuk pengadaan peralatan multimedia sebesar 20 juta telah tercukupi. Namun demikian, persembahan untuk mendukung pelayanan tim multimedia masih tetap dibuka karena ada penambahan kebutuhan pembelian laptop. Atas persembahan dan dukungan yang sudah diucapkan, yang sudah diberikan, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Demikian warta gereja telah kami sampaikan. Jemaat terkasih, mari kita siapkan hati kita supaya kita fokus memasuki ibadah pagi hari ini. Marilah kita bersaat teduh sejenak.
Cukup. Panggilan beribadah. Saya undang Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak untuk berdiri. Marilah kita masuki minggu Advent ketiga dan sekaligus sakramen perjamuan kudus ini dengan penuh ungkapan syukur. Marilah kita wujud nyatakan ungkapan syukur kita melalui pujian KJ 4, 1 dan 2. Hai mari sembah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, kebaktian Minggu Advent yang ketiga ini sekaligus sakramen perjamuan kudus berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudari sekalian. Dan menyertai saudara juga. Dipersilakan duduk. Dipersilakan duduk. Saudaraku, siapakah di antara kita yang berbahagia dan bersukacita tatkala hidup dalam kegelapan? Tentu tidak ada satupun. Tidak ada orang yang berbahagia dan bersukacita hidup dalam kegelapan. Karena kegelapan menimbulkan kesesakan, kesesatan, ketakutan, kesendirian. Namun sebaliknya, terang menimbulkan pengharapan, kelegaan, kebersamaan, dan sorak-sorai. Hal ini pun yang disaksikan oleh pemazmur dalam Mazmur 126. Marilah kita baca ayat ini secara bergantian. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai, sambil membawa berkas-berkasnya. Kita pujikan Kidung Jemaat 911 dan 3. Putri Sion, nyanyilah.
Saudaraku, mari kita menerima cinta kasih Tuhan seperti yang dinyatakannya melalui surat Efesus 2 ayat 8 sampai 10 yang demikian sabdanya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah berita cinta kasih Tuhan. Syukur. Mari kita berdiri dan di dalam cinta kasih Kristus kita menyampaikan salam namaste dengan tangan tertangkup di depan dada. Katakanlah, damai sejahtera Tuhan besertamu. Terima kasih, tetap berdiri, mari kita pujikan Kidung Jemaat 260 dalam dunia penuh kerusuhan. Dipersilahkan duduk. Mari berdoa. Kami mengucap syukur untuk hari baru pemberian Tuhan. Kami juga mengucap syukur secara khusus di hari baru ini, kami boleh mengawali hidup kami dengan beribadah. Sekarang ya Tuhan, kami sudah siap untuk memuliakan Tuhan, untuk bernyanyi, untuk berpersembahan, dan bahkan kami juga sudah siap untuk menerima undangan Tuhan datang ke perjamuan kudus Tuhan. Dan sekarang saatnya kami bersama-sama menerima sabda Tuhan. Kiranya Roh Kudus
memenuhi setiap kami, mengajar kami, sehingga kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan ingin kami lakukan dalam masa kami menantikan kedatangan Tuhan. Bersabdalah, kami siap untuk mendengar. Demi Kristus Yesus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sabda Tuhan pada ibadah kali ini terambil dari Injil Yohanes 1, ayat 1 sampai 9, disambung ayat ke-19 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Dia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Lalu kata mereka, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, "Mengapakah engkau membaptis jika engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan sabda Tuhan, menerimanya, dan mempergunakan menjadi pegangan hidupnya. Maranatha. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak, kalau kepada kita dipertanyakan pertanyaan yang sama kepada Yohanes, "Siapakah engkau? Mesiaskah?" Apa yang akan kita jawab? Siapakah engkau? Bacaan kita menjadi dasar tema kita.
yaitu memberi kesaksian tentang Sang Terang. Memberi kesaksian tentang Sang Terang. Kalau begitu, pertanyaan itu bisa kita jawab, siapakah engkau? Kepada kita setiap orang yang percaya kepada Kristus, maka jawabnya adalah, aku adalah saksi Sang Kristus. Aku adalah saksi tentang Sang Kristus. Dan dalam bacaan kita, Sang Kristus itu digambarkan sebagai Sang Terang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mengapa dalam Injil Yohanes digunakan metafora terang dan firman? Firman sebagai simbol kuasa ilahi yang menjadikan dunia ini ada. Dan kuasa ilahi itu hadir di dalam Yesus. Karena itu kemudian Injil Yohanes menyebut Yesus yang juga adalah Allah sebagai terang. Ini berkaitan dengan filsafat Yunani yang meyakini bahwa ada causa prima yang disebut dengan logos. Dan itulah yang kemudian dipakai Yohanes untuk memperjelas tentang siapakah Kristus. Sang Logos, Sang Firman yang datang sebagai Sang Terang. Dalam pemahaman terang inilah kemudian dihubungkan dengan kehidupan. Terang itu merupakan metafora dari kehidupan, dari kebenaran, kebaikan, cinta kasih, kerendahan hati. Terang adalah metafora dari kebenaran, dari kehidupan, kebaikan, cinta kasih, kerendahan hati, dan segala sesuatu yang baik. Sedang lawannya adalah kegelapan, sebagai metafora dari kejahatan, keburukan, dosa, kebencian, kesombongan, dan pada akhirnya kematian. Karena itu kemudian kalau kita dipanggil untuk menjadi saksi dari Sang Terang, maka hidup kita seharusnya juga menunjukkan apa yang dimetaforkan oleh terang itu. Hidup kita harus menunjukkan kebenaran, hidup kita harus menunjukkan kebaikan, hidup kita harus menunjukkan cinta kasih, dan hidup kita harus menunjukkan kerendahan hati. Dan inilah yang dilakukan oleh Yohanes ketika dia mengatakan, aku adalah suara yang di padang untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Tetapi lebih dari itu dia mengatakan, bahkan untuk membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Satu kerendahan hati untuk menyaksikan yang akan datang. Menyaksikan Kristus, Sang Mesias itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau kita bersaksi tentang Sang Terang, haruslah hidup kita juga ada di dalam terang. Haruslah kita bisa memancarkan kebenaran, haruslah kita bisa memancarkan kehidupan, haruslah kita bisa memancarkan kebaikan, cinta kasih, kerendahan hati yang bermuara pada kehidupan yang baik. Jangan sampai kesaksian kita berubah menjadi kesaksian tentang kegelapan, tentang kejahatan, tentang keburukan, tentang dosa, tentang kebencian, tentang kesombongan yang pada akhirnya bermuara dalam kematian. Tuhan akan menguatkan kita ketika kita memiliki tekad untuk menjadi saksi tentang Sang Terang itu. Perjamuan kudus melukiskan Sang Terang itu menunjukkan kasih-Nya, bahkan kasih sampai kepada kematian untuk menebus dosa.
kita diundang untuk datang ke perjamuan kudus, untuk menguatkan panggilan kesaksian kita, bahwa kita dipanggil untuk menjadi saksi, memberi kesaksian tentang Sang Terang. Dan minggu ini kita masuk dalam minggu Advent yang ketiga, minggu Gaudete Sunday, minggu sukacita, karena kita dipercaya menjadi saksi Kristus untuk menyatakan kehadirannya. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sekarang tiba saatnya kita untuk menerima bersama pelayanan perjamuan kudus. Sebelum kita masuk dalam pelayanan, maka akan dibacakan pertelaan tentang perjamuan kudus itu. Perjamuan kudus adalah peristiwa iman untuk memelihara iman percaya kita, untuk menguatkan akan panggilan kita sebagai saksi tentang Sang Kristus. Karena itu, Tuhan Yesus bersabda demikian, ketika Yesus mengambil roti dan memberikan kepada para murid, Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Demikian juga dilakukan dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Karena itu, makna dari perjamuan kudus adalah yang pertama, roti dan anggur adalah lambang tubuh dan darah Kristus yang mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi hidup kita. Sakramen perjamuan kudus kemudian menunjukkan orang-orang yang telah diselamatkan itu disatukan menjadi keluarga Allah. Sakramen perjamuan juga menunjukkan bahwa ketika tugas kita selesai, tugas kita sebagai saksi selesai, maka kita akan menerima perjamuan yang sempurna sebagai kesempurnaan keselamatan. Sakramen perjamuan juga menunjuk untuk mengingatkan panggilan kita sebagai saksi bagi Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, kita berdoa untuk mempersiapkan perjamuan kudus ini. Kami mengucap syukur untuk undangan perjamuan kudus yang pada saat ini boleh kami nikmati bersama dengan seluruh anggota keluarga kami. Karena setiap anggota keluarga kami terhisap dalam keluarga Allah, setiap keluarga kami terhisap dalam karya penyelamatan Allah yang sempurna. Dengan penuh rasa syukur, kami datang ke perjamuan kudus Tuhan. Amin. Mari kita datang ke perjamuan kudus dengan pujian Ku heran Allah mau memberi. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, di tengah-tengah kita sudah tersedia
roti dalam bentuk hosti, dan kemudian anggur dalam bentuk cawan, maupun anggur dalam bentuk cup. Semuanya melambangkan tubuh dan darah Kristus. Mari kita datang ke perjamuan kudus dengan penuh sukacita, dengan penuh keyakinan iman, bahwa melalui peristiwa pengorbanan Kristus, kita semua sudah diselamatkan. Kita semua sudah dibebaskan dari dosa-dosa, dan kita semua berhak menjadi anak-anak Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, roti dalam bentuk hosti ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus yang telah diserahkan, yang telah dipecah-pecahkan untuk keselamatan kita. Saudara-saudari, Bapak, Ibu, dan anak-anak, terimalah roti perjamuan. Roti perjamuan sekarang, makanlah sambil mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dicurahkan untuk keselamatan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, anggur dalam cawan ini maupun sirup rasa anggur dalam cup ini adalah lambang darah Tuhan Yesus yang telah dicurahkan untuk pembasuhan segala dosa kita.
Terimalah anggur perjamuan. Mari kita angkat cawan kita. Sekarang minumlah sambil mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus telah dicurahkan untuk keselamatan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, marilah kita bersyukur kepada Tuhan. Di dalam hati kita masing-masing berkata demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur untuk firman yang menguatkan kami, untuk panggilan menjadi saksi bagi Sang Terang, bagi Sang Kristus yang telah memberikan terang kepada kami, memberikan kehidupan kepada kami. Melalui perjamuan kudus kami diingatkan, kami sudah memiliki keselamatan, kami sudah memiliki kehidupan, dan kami harus menjadi saksi tentang kehidupan itu. Tolonglah kami ya Tuhan, demi Kristus Yesus. Amin. Saudaraku, saat ini kita diberikan kesempatan untuk mengucapkan rasa syukur kita
melalui persembahan yang sudah kita persiapkan. Baik persembahan mingguan, bulanan, persepuluhan, ucapan syukur dan persembahan perjamuan kudus. Namun sebelum kita memberikan persembahan, marilah kita mendasari persembahan kita dari surat 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 yang demikian bunyinya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita iringi pengaturan persembahan dari Kidung Jemaat nomor 393 bait 1 dan 2. Mari kita bawa persembahan ini, kita aturkan kepada Tuhan di dalam doa. Segala hormat, puji, syukur kami naikkan kepadamu, ya Tuhan Allah Bapa, yang kudus di surga yang kekal. Atas kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh merasakan damai sejahtera yang telah Tuhan karuniakan kepada setiap kami. Sehingga pada saat ini kami boleh mengumpulkan persembahan yang sebagai rasa syukur atas pemeliharaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon Engkau memberkati setiap persembahan yang sudah kami kumpulkan. Persembahan mingguan, persembahan bulanan, persembahan pembangunan,
persembahan untuk pemanggilan pendeta dan emeritus, persembahan untuk perjamuan kudus, persembahan ucapan syukur. Kiranya Tuhan itu semua Tuhan kuduskan, supaya berkenan dan bermanfaat bagi kemuliaan nama Tuhan di jemaat-Mu GKJ Telogosari. Kami percaya apa yang sudah kami kumpulkan adalah keluar dari hati kami, meskipun belum sebanding dari berkat yang telah Tuhan limpahkan kepada kami. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan berkenan niat baik kami, dan Tuhan menguduskan dan memberkatinya. Tak lupa kami mohon berkat pula untuk saudara-saudara kami yang diberi tugas bertanggung jawab mengelola persembahan ini. Tuhan beri rasa takut dan hormat, supaya setiap persembahan ini dikelola dengan penuh tanggung jawab, sebagai rasa hormat kepada Tuhan. Demikian pula kami mohon berkat untuk setiap jemaat Tuhan yang sudah memberikan persembahan. Berkati setiap usaha pekerjaan mereka masing-masing dalam bentuk apapun. Dan keyakinan kami di dalam pekerjaan Tuhan telah sediakan berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sudah selesai melaksanakan ibadah dan perjamuan kudus. Kami akan melanjutkan tugas aktivitas kami pada hari ini. Tuhan sertai, supaya firman Tuhan yang sudah kami dengar menjadi rema dalam kehidupan kami di dalam menjalani hidup hari-hari yang akan datang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon pengampunan akan segala pelanggaran dan dosa kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Amin. Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengikrarkan iman kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan dengan mengingat pengakuan pada baptisan kita sesuai pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan kuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sekarang tibalah kita dalam pengutusan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Pujian penutup berkumandang suara dari seberang.